Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah thumma ma ba'd. Subahul khair la'allakum ala sihatin wa afiyah. Baik, berjumpa lagi dengan pelajaran tafsir. Kita kemarin sudah mengkisahkan tentang kisahnya pengkhianatannya Bani Nadir. Dan kita juga kemarin sudah mengkisahkan tentang kedustaannya orang-orang munafik yang menjanjikan akan menolong Bani Nadir ketika diserang dan diserbu. Ternyata ketika terjadi penyerangan dan penyerbuhan dan pengepungan, orang-orang munafik mengingkari apa yang mereka janjikan. Nah, sekarang kita lanjutkan pada ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Mungkin kalian ada yang sebagian sudah mendengar Ghazwah Bani Qainuqa. Ghazwah Bani Qainuqa. Di ayat ini akan sedikit disinggung ya tentang Ghazwah Bani Qainuqa, walaupun tidak signifikan, cuma disebutkan secara tersirat di dalam ayat ini. Dan ayat ini juga menceritakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memperlakukan sama orang-orang Yahud, baik Bani Nadir ataupun Bani Qainuqa, itu diusir dari Madinah dengan sebab apa? Karena mereka mengkhianati perjanjian damai yang telah disepakati bersama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita langsung saja membacakan ayatnya dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Kalian bisa baca teman-teman semua ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Silakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, baca bareng-bareng ya. Kamathalil ladzina min qablihim qariba dzaqu wabala amrihim wa lahum adzabun alim. Kamathalis syaitani idz qala lil insani kfur فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di ayat ini tentang pengkhianatan Bani Nadir itu sama dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Qainuqa. Dan di sini juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa tidaklah sama penghuni neraka dan penghuni neraka. Penghuni neraka dan penghuni surga. Dan di sini juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwasannya syaitan itu mengajak orang untuk kufur, tetapi ketika seseorang itu kufur, syaitan akan mengatakan inni bari'un minka, saya berlepas diri. Nah, baik, kita baca saja syarhul kalimatnya. Syarhul kalimat. Kamathal ladzina min qablihim qariba. Ya kalian bisa lihat di terjemah ya. Ka seperti, masal sama seperti, alladzina orang-orang, min dari, qabli sebelum, him mereka, qariba dekat. Maksudnya apa? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang penyerbuan Bani Nadir itu sama dengan halnya
penyerbuan yang dilakukan kepada Bani Qainuqa. Dan ilatnya pun sama, yaitu mereka mengkhianati kesepakatan yang telah disepakati bersama. Kalau Bani Nadir, mereka hendak mau membunuh Rasulullah ketika terjadi pertarungan yang tidak disengaja dan mengakibatkan kematian. Kalian bisa lihat lagi video sebelumnya. Kemudian Rasulullah datang sebagai perwakilan kaum muslimin untuk mendamaikan. Ternyata Bani Nadir ingin membunuh Rasulullah dengan cara melemparkan batu dari atas rumah, dari atap, dijatuhkan untuk menimpa Rasulullah. Tapi gagal usaha mereka. Makanya setelah itu Rasulullah mengepung Bani Nadir. Pun demikian sama di sini. Ai mithlu Yahud Bani Nadir fi tarkil iman wa muharabatur Rasul kama thali ikhwanihim Bani Qainuqa wal musyrikin fi Badr. Seperti kisah Bani Nadir itu sama ya, mereka meninggalkan iman dan muharabah, memerangi Rasul seperti saudara mereka yaitu Bani Qainuqa wal musyrikin dan orang-orang musyrik di Badar. Teman-teman yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, sedikit cerita tentang Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ini waktu itu terjadi sebuah kesepakatan ya antara Bani Qainuqa dan kaum muslimin di Madinah agar tidak berbuat kerusakan, berbuat mujrim ya, kejahatan. Nah ketika itu Bani Qainuqa memiliki pasar dan di dalamnya menjual berbagai macam alat-alat peperangan ya, dan pun di perabotan-perabotan rumah tangga di dalamnya, dapur dan sebagainya. Dan ada seorang perempuan muslimah ingin membeli sesuatu yang terbuat dari emas ketika itu. Nah sang penjual dari kalangan Yahudi Bani Qainuqa ingin melepaskan cadar penutup muka dari sang perempuan muslimah ini. Perempuan muslimah ini menolak. Laki-laki yang ada di belakangnya kemudian menerkap dan memegangi kedua tangannya dari belakang. Kemudian laki-laki atau penjual dari Yahudi ini melepaskan sampai terbukalah auratnya, dadanya terbuka. Ketika itu ada seorang muslim, seorang laki-laki melihatnya kemudian memukul orang yang melakukan pelecehan tersebut. Nah ini senada seperti yang dilakukan yang mengaku muslim ya di Tangerang sana, menarik cadar seorang muslimah sambil mengatakan apa-apaan ini. Ini adalah sebuah pelecehan syariat jelas betul, walaupun dia mengatakan hanya bersenda gurau dengan membuka aurat. Tentu dia akan marah ketika anak-anak dia atau siapapun gitu dibuka auratnya. Dan kita tahu walaupun memang terjadi khilaf wajah itu aurat atau bukan, tetapi di kalangan Syafi'iyah sendiri pun ada yang menganggap bahwasanya muka itu aurat. Ya kurang lebih seperti itu. Tentu sekarang banyak kaum muslimin yang marah akan kejadian tersebut dan sekarang sudah dilaporkan pihak kepolisian. Nah, kembali lagi ke kisah Bani Qainuqa. Dipukullah orang yang melepaskan cadar tersebut oleh seorang sahabat. Meninggallah orang Yahudi tersebut. Orang-orang Yahudi yang lainnya nggak terima tuh. Nggak terima, akhirnya mengkeroyok pemuda yang memukul dan membela kehormatan seorang wanita bercadar tersebut. Akhirnya pemuda muslim itu meninggal. Sampailah kabar ini kepada Rasulullah. Rasulullah menyiapkan pasukan dan mengepung Bani Qainuqa. Selama beberapa hari dikepung, Rasulullah mengatakan, wahai Bani Qainuqa, menyerahlah kalian sebelum kita akan memperlakukan sama seperti apa yang kami lakukan pada peperangan Badar. Orang-orang Quraisy. Bani Qainuqa merasa sombong karena apa? Mereka mengatakan, kalian hanya menyerang orang-orang Quraisy yang tidak mengerti peperangan. Sedangkan kalian sedang menghadapi kaum yang faham dan memiliki pasukan perang. Dan jelas Bani Qainuqa kerjaannya membuat senjata untuk dijual. Ya sama, sekarang juga orang-orang Yahudi memproduksi senjata. Sampai kalau antum tahu semua,
Di antara pemasok-pemasok senjata yang pertempuran di Timur Tengah, di antara pemasoknya adalah orang-orang Yahudi. Jadi dari dulu hal seperti ini. Orang yang melepaskan cadar di Tangerang apakah sama dengan Yahudi? Ya kalau dia tidak menghargai syariat, bukan hal yang mustahil. Itu adalah perbuatan kejahilan, kebodohan. Ya. Kemudian lama dikepung, akhirnya orang-orang Yahudi menyerah dan Rasulullah mau memeranginya. Nah, ketika itu adalah Abdullah ibn Ubay ibn Salul, pembesar munafik, mengatakan, "Ya Rasulullah, mereka itu penolong kita, tetangga kita, maka janganlah serang mereka." Akhirnya Rasulullah mengampuni, walaupun Abdullah ibn Ubay ibn Salul tahu bahwasanya Rasulullah itu Abdullah ibn Salul itu adalah munafik, tapi karena dia mengizharkan Islam, Rasulullah tidak memenggalnya. Dilepaskanlah Bani Qainuqa dan dikeluarkanlah mereka dari Madinah. Gitu. Baik, lanjut. Dzaqu wabala amrihim walahum adzabun alim. Ai dzaqu aqibatu kufrihim wa harbihim. Itu rasakanlah akibat apa yang kalian perbuat. Berupa apa? Kekufuran kalian, memeranginya kalian terhadap Rasulullah. Maka ketika kalian telah melakukan tersebut, akibatnya apa? Walahum, bagi mereka, adzabun alimun, azab yang sangat pedih. Di mana? Fil akhirah, di akhirat. Kama thali syaitani idh qala lil insani kfur. Seperti halnya seperti syaitan ketika mengatakan kepada manusia, nih. Wa mithluhum, dan seperti orang munafik itu, fi sama'ihim minal munafikin wa khidlanihim lahum. Seperti orang-orang munafik, tipu daya mereka itu seperti apa? Kamatsali syaitan, seperti tipu dayanya syaitan. Idz qala lil insan, ketika syaitan itu mengatakan pada manusia, ukfur, kufurlah kalian. Yaitu qala lahu syaitan ba'da an kafarahu inni bari'un minka. Syaitan mengatakan apa? Setelah manusia itu kufur, oh, saya berlepas diri. Kurang lebih sama. Orang-orang munafik pun demikian ketika menjanjikan pertolongan kepada Bani Nadir, mengatakan ini bari, lalu lari tunggang langgang. Wa dzalika jazaa'udz zalimin ay khuluduhuma finnar, dan demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang zalim, yaitu apa? Khuluduhuma, yaitu kekalnya mereka berdua. Siapa? Orang munafik dan syaitan di dalam api neraka. Al-ghawi wal mughwa, orang yang menyesatkan dan orang yang disesatkan, keduanya kekal di neraka. Al-ghawi wal mughwa. Jazaa'uhuma wa jazaa'adz zalimin, balasan keduanya dan balasan orang yang berbuat zalim. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, ay liyanzur kullu ahadin, agar setiap dari kita melihat ma qaddama liyaumil qiyamah, apa yang kita persiapkan untuk hari kiamat, min khairin wa syarr, dari kebaikankah atau keburukan. Maka teman-teman yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, dari ayat ini kita belajar bahwasannya apa yang akan kita lakukan hari ini harus kita perhitungkan. Tentu kalau kalian mau berniaga atau berjual beli, kalian akan memperhatikan dan memperhitungkan untung dan ruginya. Pun demikian, kalian mau main games nih, kalian perhitungkan untung nggak buat akhirat saya. Kalian mau melakukan sesuatu tuh, kalian juga pikirkan, untung nggak nih buat akhirat saya. Harus selalu difikirkan, dipertimbangkan. Baik, selanjutnya, wala takunu kalladzina nasallah, wala takunu ayyuhal mu'minun, wahai orang beriman, kalian jangan menjadi apa ini? Kalladzina nasallah, jangan menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah. Fataraku ta'atahu, sehingga kalian meninggalkan ketaatan kepadanya. Fa'ansahum anfusahum, nah ketika kita melupakan Allah, Allah akan menghukum kita. Hukumannya apa nih? Hukumannya fa'ansahum anfusahum, maka Allah akan membuat mereka lupa terhadap jiwa-jiwa mereka. Lah, gila maksudnya? Bukan. Maksudnya apa?
Ai fa'aqabahum bi an ansahum anfusahum falam ya'malu khairaqat. Allah menghukum mereka lupa beramal baik dan tidak akan pernah beramal baik sama sekali. Itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah segerakan. Maka tatkala kita terluput satu kebaikan di setiap harinya kita, maka itu menjadi sebuah renungan harusnya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala sedang menghukum saya. Kita terluput dari salat sunnah, Allah sedang menghukum saya. Kita terluput dari zikir pagi dan petang, Allah sedang menghukum saya. Kita terluput dari salat fardu tepat pada waktunya, itu pun di antara bentuk hukuman Allah kepada kita. Maka teman-teman yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, hendaklah senantiasa kita muhasabatun nafs, introspeksi diri, nilai diri kita sendiri setiap malamnya. Apakah kita termasuk orang-orang yang dihukum oleh Allah, namun kita tidak merasa? Wal'iyadzu billah. Baik, lanjut. La yastawi ashabun nar, ai li'anna ashabal jannah faizuna. La yastawi, tidak sama, tidak serupa antara ashabun nar, penghuni neraka, wa ashabul jannah, dan penghuni surga. Ashabul jannah humul faizun, karena penghuni surga mereka adalah orang-orang yang faizun, orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung. Ai la'anna ashabal jannah faizuna bis salama minal marhub, karena penghuni surga itu beruntung, bis salama minal marhub, dengan keselamatan. Wadzafar, dan dhafar juga sama ya, keberuntungan, bil marhub al mahbub, dengan sesuatu yang dicintai berupa surganya. Washabun nar khasiruna fi jahannam khalidun, sedangkan penghuni neraka merugi, mereka kekal di mana? Finnari jahannam, di neraka jahannam. Fa kaifa yastawiyan, bagaimana mungkin itu akan sama? Baik, makna ayat. Wa qawlu ta'ala kamatsali ladzina min qablihim. Allah Subhanahu wa taala menceritakan seperti orang-orang sebelumnya. Ayat yang 15, walatani ba'daha, dan setelahnya 16 sama 17, fi baqiyatil hadits an Bani Nadir. Jadi ayat 15 sampai ayat 17 itu masih menceritakan tentang Bani Nadir. Fi hazimatihim, dalam penyerangan mereka, yaitu diserang Rasulullah. Ba'da naqdihimul ahda, setelah orang-orang Bani Nadir mengingkari kesepakatan yang telah disepakati bersama. Kama thaladzina min qablihim, dan seperti halnya sebelum mereka, fi zaman wal makan, pada waktu dan tempat yang sama. Siapa itu? Banu Qainuqa. Banu Qainuqa dari kabilah Yahud juga. Jadi di Madinah itu ada 3, Bani Nadir, Bani Quraidah, dan Bani Qainuqa. Idh naqadu ahdahum, ketika mereka mengingkari kesepakatan yang telah disepakati. Fa akhrajahum Rasulullah mengeluarkan mereka, wa dzaqu wabala amrihim, dan mereka akan merasakan akibat yang mereka lakukan. Berupa apa? Itu azabun alim, azab yang sangat pedih. Kekufuran mereka juga mengingkari kesepakatan yang telah disepakati. Bagi mereka azab yang alim, yang pedih. Muwajja'un, sama juga pedih. Syadid, tingkatan pedihnya lebih tinggi lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, kamatsali syaitani idz qala lil insani kfur, sama seperti syaitan ketika mengatakan pada manusia untuk berbuat kekufuran. Biwasailil khassah, tentu dengan wasilah-wasilah yang khusus yang kita tidak ketahui. Falamma kafarul insan, ketika manusia itu kufur, tabarra'a minhu syaitan. Tabarra'a, berlepas diri. Siapa? Syaitan. Dari siapa? Dari orang yang diajaknya kufur. Inni akhafullah. Syaitan pun akan mengatakan, inni akhafullah, saya takut sama Allah. Makanya kalau kalian ingat,
pada tahun 2000-an ada salah seorang yang mengatakan iblis itu lebih bertauhid daripada Adam. Karena berdalil apa? Ayat ini. Inni akhafullah. Syaitan yang mengatakan. Syaitan takut pada Allah. Tidak ya teman-teman ya. Kesempurnaan iman, seperti yang kita ketahui, rukun iman ada berapa teman-teman? 3. Harus disertai mahabbah, rasa cinta, al-khauf, rasa takut, kemudian ar-roja, rasa harap. Ketika salah satu 3 rukun ini gak ada, maka keimanannya tidak sempurna atau bahkan batal. Seperti syaitan, ini akhafullah, ini min babil khabar. Hanya menceritakan saja syaitan. Hilanya syaitan mengatakan ini akhafullah. Saya takut sama Allah. Padahal pada hakikatnya dialah tidak takut sama Allah. Karena apa? Gimana dia takut sama Allah? Perintah Allah pun dia tentang. Syariat Allah pun dia langgar. Semua orang bisa mengatakan inni akhafullah. Saya takut sama Allah. Tapi lihat perilakunya. Apakah mencerminkan dia takut sama Allah? Maka waliyadzubillah, jauhilah perkara-perkara syubhat yang berada di sekeliling kita. Terlebih di dunia internet ini, syubhat semakin banyak, mudah kita untuk akses. Baik, kita lanjutkan. Kadzalika halu Bani Nadir ma'al munafikin. Begitupun keadaan Bani Nadir dengan orang-orang munafik ketika orang munafik menjanjikan menolong mereka. Ketika mereka diserbu, orang munafik tidak ada satupun yang datang menolong mereka. Fakana akibatahuma. Nah, itu akibatu amrihima annahuma al-insan wa syaitan annahuma finnari khalidina fiha. Syaitan dan orang munafik sama. Balasannya di neraka. Kalaulah syaitan itu dikatakan bertauhid karena takut sama Allah, tentu tidak akan dimasukkan dalam neraka. Lah, gimana? Oh, mereka ngajak kekufuran kok. Syaitan, gimana dikatakan bertauhid? Gitu. Apalagi seperti kita ketahui, di antara sifat asli dari jin kufur adalah berdusta. Baik, kita lanjutkan. Wa ba'da nihayati qissah Bani Nadir nada ta'ala al-mu'minin liwajjihuhum wa yansahu lahum. Dan setelah Allah Subhanahu wa taala selesai menceritakan Bani Nadir dan menyinggung kisah Bani Qainuqa, Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang munafik, orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ay orang-orang beriman, ay saddiqu billahi rabba, benarkanlah Allah itu adalah Tuhan, wa bil islami dina, dan Islam adalah agama yang benar, wa bi Muhammadin nabiyyi, ya, dan Muhammad adalah seorang nabi, wa rasulah, dan rasul, ittaqullah bi fi'li awamirihi, bertakwalah kepada Allah dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi apa yang Allah larang. A'adal amru bit taqwa li anna taqwa hiya malakul amri wa miftahu dari sa'adah. Kenapa disebut takwa? Karena takwa itu adalah segala pangkal urusan dan kunci negeri kebahagiaan. Dan Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya, innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka lakukan atau kalian lakukan. Dan Allah mewanti-wanti, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Dan wahai orang-orang beriman, kalian jangan seperti orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah akan melupakan mereka pada diri mereka. Dengan apa? Dengan menghukum mereka tidak melakukan amal kebaikan. Dan Allah mempertegas, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tidaklah sama antara penghuni neraka dan penghuni surga. Karena penghuni surga itu adalah ashabul jannah faizun, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, orang-orang yang memiliki kenikmatan di akhirat.
Jadi teman-teman yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, dari ayat ini kita belajar kesepakatan yang telah disepakati bersama. Selama tidak melanggar syariat, maka kita jaga kesepakatan itu. Kemudian dari sini kita juga belajar bahwasannya orang Yahudi dari dulu memang menjual senjata, diantaranya Bani Qainuqa. Maka tidak heran sekarang senjata-senjata Yahudi sangat canggih dan lain sebagainya. Dan kita pun tahu dari sini juga di antara kebiasaan orang-orang Yahudi adalah menyelisihi dan mengingkari kesepakatan yang telah disepakati bersama. Pun hari ini terjadi. Ketika mereka terdesak, mereka mengibarkan bendera putih dan mengajukan perdamaian dengan Palestina. Ketika sudah damai, mereka menyerang kembali. Tugasnya adalah kalian terjemahkan hidayatul ayat atau fawaid 1-6. Ustaz tunggu wassallallahu nabiyana Muhammadin. Ingat ya, tugasnya hidayatul ayat atau fawaid 1-6. Ustaz tunggu, dan tugas ini Ustaz anggap sebagai absensi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.